Setumpuk lembaran naskah dan beberapa buku kuno, ditemukan di rumah seorang warga. Tepatnya di Desa Sintru, Karangpandan, Karanganyar, Jateng. Dari naskah tersebut, terkuak perjalanan beberapa tokoh yang sangat disegani dari desa itu. Di masa hidupnya, mereka dikenal sebagai kiai atau syekh penyebar agama Islam. Bahkan dianggap mempunyai beragam ilmu kesaktian, hingga meninggalkan beberapa benda keramat sampai saat ini. Lalu siapakah sosok-sosok tersebut? Sesuai misinya, komunitas Semak Belukar Karanganyar selalu aktif mengadakan kegiatan belusukan atau pergi berkunjung tempat-tempat sejarah dan peninggalan budaya, terutama di wilayah Karanganyar dan sekitarnya. Seperti kali ini, mereka mengunjungi sebuah lokasi di lereng Gunung Lawu atau di Desa Sintru, Karangpandan, Karanganyar. Menurutnya, kegiatan itu diharapkan bisa kembali menguak misteri-misteri sejarah yang selama ini mungkin belum banyak yang tahu. Khususnya bagi generasi muda, untuk setidaknya bisa mengenal potensi sejarah di wilayahnya sendiri. Di Desa Sintru sendiri, beberapa makam keramat tokoh-tokoh penyebar agama Islam di masa lalu masih dirawat dengan baik. Salah satu tokoh yang dianggap paling tua, yaitu seorang kiai atau warga setempat menyebut dengan nama Mbah Nurmadin. Sosok Mbah Nurmadin hanya dikenal berasal dari wilayah Jawa Timur. Namun saat berada di Desa Sintru, ia berhasil membangun sebuah pemukiman, di mana banyak warga di sana akhirnya tertarik untuk memeluk agama Islam. Bahkan sebuah surau atau musola kecil juga berhasil dibangun di desa ini. Lewat sosok Mbah Nurmadin inilah, akhirnya lahir keturunan-keturunan beliau. Seperti putranya Kiai Imam Istar yang kemudian juga menurunkan kembali sosok Syekh Hasan Tafsir dan Syekh Imam Mubarok. Cerita Pak Sriyono, salah satu sesepuh Desa Sintru yang dipercaya merawat makam serta beberapa peninggalan kuno yang ada di sana. Semua keturunan Mbah Nurmadin itulah, yang akhirnya meneruskan perjuangan syiar Islam di sana. Bahkan akhirnya terwujud sebuah masjid serta sebuah pondok pesantren, di mana lambat laun berkembang menjadi besar. Bahkan menghasilkan lulusan santri-santri mumpuni yang ikut menyebarkan Islam hingga ke seluruh pelosok Nusantara. Dari cerita Pak Sriyono juga terkuak cerita-cerita menarik seputar orang-orang yang berkunjung ke Desa Sintru. Banyak dari mereka datang ternyata berbekal dari mimpi gaib, yaitu mimpi yang menyuruh mereka agar mencari makam, ataupun tempat bekas pondok, di mana semuanya memang mengarah ke titik sejarah syiar Islam di Desa Sintru tersebut. Mereka yang datang justru dari jauh, seperti dari Karawang, Bekasi, Jakarta, serta beberapa luar Pulau Jawa. Dan rata-rata mengaku datang karena mendapat mimpi atau wangsit gaib untuk datang ke sini. Namun ada juga di antara mereka yang datang, karena mendapat nasihat atau pesan dari orang tuanya, agar suatu saat mengunjungi lokasi atau makam para tokoh keturunan Mbah Nurmadin ini. Salah satu keturunan Mbah Nurmadin yang bernama Hasan Tafsir dulunya dikenal sebagai ulama yang sangat pandai dalam membaca Al-Quran. Bahkan juga ahli dalam menerjemahkan isi bahasa Al-Quran tersebut ke dalam bahasa sehari-hari. Atau dikenal sebagai ahli tafsir. Tak heran namanya berjuluk Hasan Tafsir. Makam Mbah Nurmadin sendiri, walau terlihat sederhana dengan balutan nisan batu bata, namun cukup bersih dan terawat. Di dalam komplek itu juga terdapat makam-makam keturunannya dan beberapa pengikut santri yang lain. Di samping makam, terdapat pendapa dan masjid. Nah di situ ada peninggalan lempeng batu, di mana menurut cerita warga setempat, dulu Hasan Tafsir mengambilnya dari sungai untuk membuat tudung, atau semacam ruangan kecil agar terhindar dari panas dan air hujan. Khususnya saat menjalankan ibadah sholat. Nah dari peristiwa itulah, maka ada juga yang menyebut beliau dengan nama Syekh Tudung. Dan sampai sekarang lempengan batu yang masih tersisa itu, disimpan dengan rapi, atau menyatu dengan lantai ruangan pendapa masjid. Bahkan kerap dianggap sebagai batu keramat. Orang-orang yang masih percaya dengan sawab gaib beliau, pasti menyempatkan diri untuk mampir ke batu ini. Mereka kadang berdoa, namun ada juga yang cukup memegang tersebut. Beberapa bahkan kerap mendapat hadiah dari gaib Mbah Nurmadin ataupun keturunannya. Misalnya berupa petunjuk atau nasihat hidup. Namun yang paling menarik adalah hadiah berupa bacaan solawat yang menjadi ciri khas dari Mbah Nurmadin ataupun kiai-kiai keturunannya, atau semacam sertifikat bacaan doa. Berikutnya masih ada lagi peninggalan yang sangat berharga, yaitu beberapa kumpulan naskah kuno. Buku atau manuskrip naskah kuno tersebut disimpan oleh salah seorang warga yang bernama Pak Sariman. Kondisi kertasnya sudah usang dimakan usia, sementara huruf atau tulisan di dalamnya, bercampur antara huruf Jawa dan Arab. Atau yang lazim disebut aksara Arab gundul atau gandul. Sehingga di tangan ahli filologi, isi naskahnya masih bisa dibaca dengan jelas. Nah dari isi naskah kuno itulah, terkuat tentang isi naskah yang sejatinya adalah kitab suci Al-Quran. Namun dalam beberapa lembaran buku lainnya, juga tersingkap banyak misteri perjalanan hidup, serta sosok Mbah Nurmadin beserta keturunan dan pengikutnya selama hidupnya.
Terutama sejarah saat pembangunan pertama surau sebagai tempat ibadah yang akhirnya berkembang menjadi masjid dan pesantren. Walau begitu memang belum semua isi naskah bisa terkuak. Kedatangan komunitas Semak Belukar sendiri, sejatinya juga prihatin dengan kondisi naskah kuno itu. Jadi dalam kunjungan tersebut, mereka membawakan sebuah kotak khusus sebagai tempat menyimpan buku atau lembaran naskah kuno itu. Lengkap dengan beberapa butir gel pencegah kelembaban udara. Hal itu mengingat kondisi naskah tersebut, ada banyak bagian lembaran kertasnya yang sudah lapuk atau bolong dimakan usia dan jamur. Meskipun kotak ini jauh dari standar penyimpanan seperti museum modern, namun paling tidak, bisa mencegah kerusakan agar tidak makin parah lagi, lanjut Endang saat mendampingi anggota yang lain. Walaupun hanya sebuah peran kecil, namun komunitas Semak Belukar selalu berkomitmen akan kepedulian kepada aset budaya dan sejarah bangsa sesuai dengan kemampuan mereka. Mungkin itulah contoh nyata dari generasi yang benar-benar peduli dengan kekayaan bangsa sendiri. Di mana kekayaan sejarah dan budaya tentu akan menjadi hal yang selalu berharga. Baik untuk masa sekarang maupun untuk anak-anak cucu kelak. Sumber, majalahkisahnyata.com. Dulu kan ya saya atur ke dari sungai itu entah buah aja, entah mau mandi entah apa, kehujanan, terus ada batu lempeng diambil untuk payungan, untuk kudungan gitu. Setelah itu ditaruh di pengimaman masjid. Jadi untuk pengimaman masjid, bukan untuk yang lain. Jadi ya sekitar ini, sebelah utara lagi. Yeah. Mungkin ada pengunjung atau peziarah yang mensakralkan apa? Banyak sekali mas. Gitu. Banyak cerita. Karena apalagi orang tua itu adalah namanya kan bukan hanya Tuhan yang kelihatan, Allah yang kelihatan kan orang tua. Gitu. Yeah.